menyampaikan kata-kata yang membangun harapan, terutama ayat-ayat firman dan apalagi pujian. Teruslah bernyanyi sampai dia mengembuskan nafas yang terakhir. Jangan menangis, bukan berarti tidak boleh bersedih, bukan. Yang dibutuhkan saat itu adalah kata-kata iman dari orang yang ada di ruangan itu. Dia dengarkan itu. Jadi jangan kita pikir dia udah lemah, tidak berdaya, dia tidak tahu apa-apa lagi. Tidak, dia menunggu itu. Dia menunggu itu. Puji-pujian. Dan karenanya bagi saya hasil penelitian itu bagus sekali ya. Jadi setiap orang sakit sampaikan dalam keadaan koma pun terus bernyanyi ya. Kalau bernyanyi ganti-gantian bernyanyi. Kalau ada keluarga kita yang dalam keadaan koma, ganti-gantian nyanyi, jangan putus sepanjang hari supaya nyawanya, jiwanya itu sangat damai ketika dia mengembuskan nafas yang terakhir. Ya, saudara-saudara, aletheia adalah kebenaran, dan kebenaran yang disebut aletheia itu kebenaran yang tidak ada sandingannya. Tidak bisa dipadankan dengan kebenaran dari dunia filsafat, dari keyakinan-keyakinan yang lain-lain. Tidak bisa disandingkan. Ini kebenaran yang menurut Yesus tadi adalah hanya padaku, ego eimi, satu-satunya. Jadi jangan goyah bicara soal Alkitab, jangan goyah bicara soal kebenaran. Selanjutnya saudara, karena itu hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Sebab apa atau mengapa kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan? Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, karena Allah adalah Allah yang benar dan Dia menginginkan kita untuk hidup sesuai dengan kebenarannya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya kita berpihak kepada kebenaran. Karena Allah itu adalah Allah yang benar. Setiap orang harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran ini salah satu perkataan Tuhan Yesus ketika murid-murid bertanya tentang ibadah-ibadah yang dilakukan di tempat-tempat suci. Yesus mengatakan, kamu tidak akan lagi beribadah di Dan itu tempat suci, di Gilgal, ya, bahkan juga di Yerusalem, di Gad dan di Yerusalem. Itu lokasi-lokasi suci. Tapi Yesus tidak mau pengikutnya dan gereja nanti terikat pada situs-situs suci. Dia tidak mau. Karena itu Yesus mengatakan, kelak kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi terikat pada situs yang ada di Israel. Tidak lagi terikat pada tempat-tempat suci yang ada di sana. Lalu kemudian kita harus mengeluarkan uang banyak untuk pergi menunjukkan bahwa kita adalah orang setia beriman. Ya, kalau saudara kita wajib. Karena mereka masih terikat pada lokasi. Yesus memotong itu. Karena kalau itu dipotong, tidak bisa semua orang kemudian mulai jalan keselamatan yang sama. Ya kan? Orang yang pernah pergi itulah yang akan diprioritaskan. Yesus tidak. Semua orang sama. Yerusalemmu adalah rumahmu. Kata teman-teman dari Harsipati. Kalau saya menjelaskan, Yerusalem kita adalah gereja kita. Ya, Gepil Jakarta itulah Yerusalem kita. Karena Tuhan menemukan gereja itu bukan tanpa maksud, selalu ada maksud. Maksud pertama-tama adalah supaya kita selamat. Jadi itu yang pertama. Mengapa kita harus berpihak kepada kebenaran? Karena Allah hanya bisa disembah dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, mari belajar untuk melakukan yang benar. Kalau ada salah minta ampun, kalau kita merugikan orang lain, kita kemudian memperbaiki semuanya. Lalu kemudian, karena kebenaran membawa kebebasan, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara, ini rahasia yang penting saya sampaikan. Kita semua dalam dunia ini punya pergumulan, punya persoalan dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang akan membebaskan kita adalah kebenaran. Hidup melayani. Kalau kebenaran itu bagaimana Pak? Ya bagi pendeta melayani dengan baik. Jangan tukar-tukar. Hanya karena lihat, oh keluarga sana lebih bagus begitu ya. Ya kan? Seperti cerita yang pernah kita dengar kan. Ada ibu sudah tua. Pak pendeta,
hari Rabu bisa pimpinan tidak? Oh, aduh ibu, itu hari Rabu itu saya sudah ada jadwal, ya kan? Hari Rabu maksudnya hari Minggu kan? Hari Rabu saya sudah ada jadwal ibu. Aduh mohon maaf saya tidak bisa, mungkin yang lain saja. Sudah di gereja habis mereka snack, minum-minum, makan-makan, lalu si pendeta ini iseng-iseng nanya-nanya sama si ibu tua tadi, si nenek tadi. Nek, acara apa sih hari Rabu itu? Begini Pak Pendeta, anak saya itu kan baru habis itu baru habis kenaikan jabatan, ya. Jadi dia ada mau kasih persembahan, begitu ya. Baru dibilang begitu. Tuh saya lihat dulu Pak Ibu, saya lihat dulu. Oh hari Rabu itu saya bisa, hari Rabu besok itu saya bisa. Bayangkan, itu tidak benar. Jangan jadi pendeta seperti itu, ya. Majelis, bagaimana menjadi majelis yang benar? Layani yang baik, ya. Seperti tadi cerita Parante, ada kebukaan kadang bulan pagi, yang memang begitu Pak, majelis, ya. Kalau ada majelis yang cuma tinggal di rumah itu tidak benar, tidak benar. Kalau ada majelis tidak ada kegiatannya itu nggak benar, ya. Kan saya tidak ada tugas, jangan tunggu tugas. Jangan tunggu jadwal. Majelis itu sudah diurapi. Dari tangan majelis ada berkat yang bisa disampaikan kepada setiap jemaat yang dilayani. Jadi kami diurapi, majelis diurapi. Dia membawa kasih karunia bagi jemaat yang dilayani. Jangan tahan berkat itu karena kita sudah diurapi. Bagikan. Ada yang butuh, mungkin dia sakit, mungkin dia bergumul, tapi karena kita tidak datang, dia tidak mengalami penguatan. Hadir datang, ketika kita sapa dia akan bangkit, diri akan bergerak. Itu yang benar. Tapi kalau cuma diam-diam di rumah, apalagi pura-pura tidak tahu, ya kan? Lalu kemudian Pak Yus telepon, misalnya Pak Yus, ini kita, ada tugas kah? Itu tidak benar itu, ya, tidak benar itu. Pura-pura tidak tahu, padahal dia sudah tahu, ya. Pelayanan kita ini luar biasa, dan saya sudah mengalami banyak keajaiban ketika kita melayani dengan baik, ya. Saya kalau tidak salah pertemuan pertama dulu saya sudah ceritakan mengenai proses saya beli rumah 2M itu, ya. Ya 2M itu, waduh, pergumulan. Saya bilang sama istri saya, kita mungkin tidak sanggup, tapi istri saya itu imannya kuat, doanya kuat sekali, ya. Dengan jalan luar biasa, saya tidak sangka-sangka, ya, jalan itu datang dari mana-mana. Saya bilang dalam hati, ya, saya bilang luar biasa dia berdoa untuk saya saja. Pendeta tidak seperti itu keyakinan. Itu keajaiban bagi saya, keajaiban luar biasa di komplek Peruli, ya, komplek mahal itu, ya, rumahnya besar dan mahal, tapi bisa. Makanya sampai hari ini kalau saya duduk di depan rumah, hati saya berbunga-bunga, Pak Yus berbunga-bunga. Saya setiap kali saya lihat rumah ini, Tuhan, tidak ada bayangan kami akan bisa punya rumah di Jakarta sebesar ini, nggak ada. Tapi kok bisa gitu loh. Makanya ketika Pak Ranti bilang, Pak Pendeta bisa melayani tanggal 12, saya bilang, saya bisa, gitu ya. Saya bisa. Kalau nggak ada jadwal, saya dengan senang hati, ya. Karena ada juga pendeta yang walaupun dia tidak ada jadwal, pura-pura sibuk begitu. Waduh maaf, saya ada jadwal, padahal tidak ada. Itu tidak benar itu. Itu tidak benar, ya. Hanya karena melihat mungkin gempil masih kecil begitu, ya. Ya, tapi kalau dibilang GKI Panglima Polim, ada dia kosong, ya kan? Kalau digepil dia bilang saya ada jadwal begitu, ya. Nggak boleh. Gepil kecil tapi besar. Ada gereja besar tapi kecil, ya. Justru di saat-saat seperti ini kita merasakan kehidupan yang namanya iman itu, ya. Kita berdoa, kita kemudian bergumul, Tuhan nanti kami ini mau kemana, mau punya gereja di mana, berdoa. Rata-rata begitu. Sama dengan seperti kami kan baru 5 tahun. Prosesnya itu, ya, bergumul. Kemarin rapat majelis, Pak, bagaimana kita dengan panitia pembangunan? Berdoa saya bilang, jangan terlalu buru-buru. Ikutin aja alur yang diberikan Tuhan. Yang penting kita bisa beribadah. Ya, ada tempat beribadah. Kita lihat atau tidak, ya tidak masalah. Karena saya pulang di Palu kemarin. Itu gereja besar, ya, di situ tempat saya dulu melayani. Sudah diruntuhkan karena mereka mau membangunnya 30M. Saya bilang, di daerah masa 30M, 10M saja sudah cukup.
Akhirnya karena mereka terlalu banyak perdebatan, sudah diruntuhkan, sewa tempat yang lain, lalu ini tidak dibangun-bangun. Saya pernah ikut kebaktian wilayah, lalu ada percakapan soal iuran-iuran pembangunan. Ada satu ibu bilang begini, Oma sudah tua. Dia bilang sama pendetanya, pendeta, saya ini janda tua, tapi saya berusaha kumpulkan, saya sudah setor 6 juta, ya kan? Saya tidak mau mati sebelum saya lihat gereja saya berdiri lagi, ya kan? Saya tidak mau mati sebelum, karena saya sudah setor 6 juta. Wah, saya bilang ini maksa Tuhan ini, ya kan? Setelah mereka bercakap-cakap dan agak tegang, si pendetanya bilang begini, tolong Pak Pinias bicara. Saya bilang begini, ibu bapak, gereja itu untuk membangun itu kehendak Tuhan. Daud ketika dia sudah siap membangun semua pohon kayu sanobar, semua emas untuk hiasan pintunya, semua udah ready, sudah siap. Ya, konon kabarnya emas yang dipakai membangun bait Allah itu dari Indonesia. Kalau menurut Pak Bambang Nusena kan? Iya, ada istilah yang ditelusuri oleh Pak Bambang Nusena, diperkirakan itu dari India. Dia sudah ke India, nggak ada itu. Ada yang di Sumatera Barat. Istilah apa itu ya? Emas apa itu? Itu adanya di Sumatera Barat. Itu berarti dari Indonesia. Sama dengan kayu gofin. Kayu gofin nggak ada di Timur Tengah. Adanya di Asia, dari Indonesia. Sama dengan emas yang paling mahal, yang paling berkualitas itu dari Sumatera. Di India nggak ada. Pak Bambang, Dr. Bambang Nusena sudah pergi konfirmasi. Nggak ada sejarah itu. Bukan, malah mereka bilang kami tahu adanya di Indonesia. Bayangkan, dari Indonesia juga udah nyumbang emas dulu gitu ya. Luar biasa, ya kan? Makanya Pak Bambang Nusena lagi tertarik gitulah menelusuri sejarah masa-masa dulu ya, masa-masa Alkitab. Jadi saudara-saudara, semua material pembangunan sudah siap. Daud tinggal membangun. Apa Tuhan bilang? Daud, bukan kamu yang membangun, tapi anakmu Salomo. Terpaksa tunggu lagi beberapa tahun. Salomo diangkat, barulah dia yang membangun. Pertanyaan saya adalah, kalau waktu itu Daud membangun rumah ibadah karena semuanya sudah ready, bisa atau tidak? Bisa Pak Yus? Bisa Pak Yansen? Bisa Bapak Ibu? Bisa, tapi akan jadi masalah terus menerus. Itulah orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Bisa, tapi akan jadi masalah terus menerus, tidak akan menjadi berkat. Tapi karena Daud orang yang taat, dan dia tahu kalau dia memaksakan diri, apa yang dia lakukan hanya akan melahirkan masalah, maka itu dia bersabar. Tunggu Salomo jadi raja, baru dibangun. Dan apa yang terjadi? Luar biasa bukan? Sungguh luar biasa pembangunannya dan sangat terkenal. Hanya sayang, di akhir-akhir hidupnya Salomo menyimpang. Dia kemudian melakukan sinkretisme karena istri-istrinya beberapa itu penyembah berhala dan dia mendukung dia. Itulah yang Tuhan marah. Jadi saudara, Yerusalem kita itu adalah gereja kita. Yesus sudah memutus, kita tidak terikat. Kalau ada uang pergi Napatilas boleh, tapi cukup satu kali ya. Cukup satu kali. Sudah ada yang pergi ke Yerusalem di sini? Sudah ada yang sudah pernah pergi? Ya, ayo Bapak Ibu rencanakan supaya pernah pergi. Bukan hukumnya. Seolah-olah kalau tidak pergi nggak masuk surga, oh tidak. Tapi kenapa kita perlu pergi kalau ada uang? Supaya kita bisa Napatilas. Sehingga kalau kita baca mengenai Yesus menyembuhkan atau Yesus membuat mujizat di Kana, oh iya waktu itu saya sudah pergi di Kana. Itu mudah untuk menginternalisasi, ya. Jadi kalau ada uang boleh pergi, tapi cukup satu kali. Kenapa saya bilang cukup satu kali? Karena ada ibu-ibu di gereja saya dulu di Ciledug 6 kali dia pergi. Saya bilang, ibu, kok banyak kali?
Iya Pak Pendeta, kalau saya di Israel itu, di Yerusalem itu adem, saya pengen mati di sana. Pret, saya bilang. Emang kalau mati di sana masuk surga? Enggak. Tidak. Mati di sana tidak menjamin kita masuk surga. Kalau saudara kita yang memahami begitu silakan, tapi kita tidak. Justru kita masuk surga 3 prinsip utamanya. Yang pertama, ut ones unum sin. Ya, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi pribadi yang mempersatukan ya. Ada yang tidak datang bergereja, ayo. Ut omnes unum sin. Kata Tuhan Yesus, supaya dunia percaya, kalau kamu bersatu dunia percaya bahwa Allah mengutus aku. Itu syarat pertama. Yang kedua, aku telah memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Dengan saling mengasihi, kamu menjadi murid-muridku. Tidak ada cara lain membuktikan bahwa kita murid Yesus selain mengasihi. Mengasihi saja, tidak ada Pak. Tidak ada kecuali mengasihi. Dia menyakiti saya kasihi dia. Doakanlah musuh-musuh. Itu bentuk kasih tertinggi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga dikatakan pada waktu nanti Yesus turun di hari penghakiman, ketika dia bersemayam di atas awan-awan, dia akan memisahkan bangsa-bangsa yang satu dari yang lain, seperti seorang gembala memisahkan domba dan kemudian kambing, domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Kepada domba yang di sebelah kanan, dia mengatakan, masuklah ke perjamuan Tuhan, karena ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku dalam penjara, ketika aku sakit, engkau memberi aku makan, engkau memberi aku minum, engkau memberi aku pakaian, engkau merawat aku. Mereka berkata, Tuhan, kapan kami melihat Tuhan lapar, atau haus, atau telanjang, atau masuk dalam penjara karena diintimidasi. Kemudian kapan engkau sakit lalu kami memberikan semuanya itu? Maka jawab Yesus adalah, apapun yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling hina, semua yang miskin itu, kamu telah melakukannya untukku. Sebaliknya kepada yang di kiri, hendaklah kamu masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat kertak gigi dan api yang membara. Karena ketika aku lapar, aku haus, aku telanjang, aku dalam penjara, aku sakit, kamu tidak melakukan apa-apa. Jadi kita selamat bukan karena pergi ke Israel. Yang tadi itu banyak sebenarnya, tapi 3 itu yang selalu saya ingat. Jaga persekutuan, saling mengasihi, dan lakukan perbuatan kasih. Pertanyaannya adalah, punya komitmen kita untuk membagi berkat kita untuk orang miskin? Yang di panti asuhan, ada panti cacat di Jalan Raya Bogor. Ya, saya selalu mengajarkan jemaat saya, jangan habiskan uang hanya untuk urusan kita di dalam. Cari panti asuhan. Lalu kita pergi berkunjung ke panti asuhan Tanjung Barat. Ya, yang sekarang ini habis pasca, cari lagi. Karena kemarin kita terkumpul sekian. Cari. Sekarang panti cacat. Saudara, supaya kita selamat. Ya. Pelayanan yang lain di sini itu tanda syukur kita. Tapi yang 3 tadi itu penting. Oke. Saya kemudian ingin menjelaskan mengapa kita harus berpihak kepada kebenaran. Karena di dalam Yesaya dikatakan begini, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Damai dan sejahtera, ada amin? Amin. Belajarlah hidup benar. Ya, belajarlah hidup benar. Saya tidak usah ajarkan mengenai apa yang benar. Pokoknya semua yang baik untuk kehidupan kita, semoga itu menjadi bagian dari apa yang benar tadi. Belajarlah hidup benar. Perhatikanlah keluarga, perhatikanlah gereja, perhatikanlah sesama. Belajar untuk hidup benar, jangan egois. Nah, karena itu saya masuk dalam pembacaan kita hari ini. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-1, dia katakan begini, orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang egois ini.
Ya, ini orang egois. Menyendiri itu dia ansos, tidak mau bersosial. Ya, tidak mau bersosial. Egois itu ada beberapa tahap. Yang pertama, dia tidak mau repot. Ya, pokoknya kalau datang beribadah itu kalau sudah mulai baru dia masuk. Ya, karena kalau dia datang lebih awal nanti ditanya-tanya. Ya kan? Pak, ikut bantu nanti gereja. Dia nggak mau itu. Pokoknya habis berkat pas amin-amin dia duluan. Karena nggak mau ditanya-tanya. Itu egois yang pertama. Egois yang kedua adalah bahwa dia tidak mau mendukung apapun di gereja. Sebenarnya lucu ya, kalau mendengar yang ini tidak mau mendukung siapa sih? Tapi ternyata ada. Ya kan? Ada dulu di daerah saya, itu orang itu kalau bicara soal gereja, kencang begitu ya. Bicara soal gereja gini. Kalau ada pembangunan dia protes. Wah, tidak usah pembangunan begini. Setelah dicek, tidak pernah dia menyumbang. Ya, ngomong kencang, tapi menyumbang tidak. Itu egois itu. Ya, ada egois yang hampir sama dengan ini. Dia menjadi penatua. Rapatlah kita dengan komisi-komisi. Dia di komisi A. Dia protes mulai dari komisi sekolah minggu, remaja, pemuda. Dia protes. Ya, programnya diprotes. Pas giliran di program dia, kebetulan anggota pengurus komisi tidak hadir, dia mewakili. Pak, program dari komisi Bapak apa? Dia. Pak, programnya mana? Dia. Nggak ada dia buat Pak. Saya waktu itu bilang ini memang mohon maaf ya, waktu itu keluar saya bilang ini edan ini ya. Ngomong tentang orang punya program, dia yang punya nggak buat begitu. Itu lucu itu. Wah, saya bilang ini nggak bisa maju gereja ini ya. Tapi ya, puji Tuhan sekarang dia udah berubah. Karena selalu saya berdebat dengan dia begitu ya. Dia berubah ya. Wah, saya bilang nggak bisa Pak, Bapak omong doang. Ya kan? Kebetulan dia orang Batak ya. Jadi kalau orang Batak kita belak-belakan juga nggak apa-apa begitu ya. Ngomong doang. Makanya sekarang dia senang sekali Pak. Ya, panggil saya diskusi. Ya, dia udah sakit-sakit, udah cuci darah begitu ya. Cuci darah, tapi dia senang sekali ya. Saya senang ke rumahnya, karena apa? Karena kalau ke rumahnya pasti dimasakin sup babi begitu. Kalau sudah 2 minggu dia nggak panggil-panggil, saya bilang, kok dia nggak panggil ya? Oh, berarti dia sakit, maafin aja. Benar dia sakit begitu ya. Dulu itu dia sakit waktu itu. Baru divonis dia cuci darah, dia stres sampai kurus betul. Memang dia anfa, lalu dibawa, dokter bilang harus cuci darah, langsung cuci darah. Dia stres. Saya datang. Istrinya bilang, bicara dong biar dia itu semangat. Saya bilang, Pak, temanku cuci darah udah 15 tahun, masih kerja sampai sekarang. Karena teman saya itu cuci darah itu sebelum umur 40. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang sudah 20 tahun. Saya bilang, Pak, temanku itu waktu saya datang ke dia itu, saya bilang sudah 15 tahun dia cuci darah. Tetapi dia tidak mengeluh. Dia ikuti dokter bilang begini, ikut dokter. Buktinya Pak 15 tahun. Biasanya orang kalau cuci darah kan tidak terlalu lama. Ini lama. Malah sekarang masih majelis di Bekasi Utara. Majelis dia kerja. Kalau dia rasa sakit langsung dia telepon dokter. Dokter bilang datang ke rumah sakit situ, dia datang. Kadang dia naik motor kalau dia tidak bisa bawa mobil. Pak, enjoy aja Pak. Sebenarnya dalam kondisi lemah ini bukan berarti kita tidak sempurna. Bahkan kadang-kala orang yang punya penyakit, yang punya kelemahan, dia jauh lebih sempurna dari kita, bukan? Paulus menerima itu dari Tuhan. Paulus, jangan minta lagi sembuh. Cukuplah kasih karunia bagimu. Justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Maka itu Paulus sadar, dia bangkit berdiri, dia membuat moto pelayanan. Bagiku Kristus adalah hidup dan mati adalah keuntungan. Kapan aku mati, kapan aku hidup, dua-duanya bagus. Saya tidak bisa pilih yang mana. Yang penting asal aku hidup, aku berbuah. Makanya dia melayani, walaupun dia sakit. Terus-menerus dia melayani. Ya, jadi jangan pikir kalau kita udah lemah, lalu kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh tidak. Makanya kalau kita sakitnya lama, jangan cuma minta sembuh. Tuhan pakai saya.
Kalau memang saya harus melayani, pakai saya. Apapun yang saya bisa buat, saya akan bisa buat. Ya, saudara-saudara, jangan karena kelemahan kita menganggap diri kita lemah. Jangan karena kelemahan orang kita merendahkan dia. Saya pergi di panti asuhan tunanetra, panti asuhan netra di Pondok Bambu. Ya, di situ ada kawan saya, dia dulu lulusan dari STT, dia buta. Ya, setelah dia buta, dia pulang kampung, dia mengeluh saja. Lama-lama saudara-saudara, dia sadar. Dia bilang, pasti kalau ini terjadi ada tujuan Tuhan. Dia merenungkan, Tuhan apa tujuanmu bagi saya? Dia bilang, saya harus melayani orang buta juga. Maka dia balik ke Jakarta, dia cari teman-temannya, beberapa yang buta, mereka mendirikan yayasan. Yayasannya dari Klender, sekarang pindah di Pondok Bambu. Luar biasa diberkati. Orang-orang buta dari Kalimantan, dari NTT, dari mana-mana datang di situ. Dia buat kelas pendidikan yang bagus sekali. Ya, dia pintar melobi walaupun dia buta. Saya kadang-kadang kalau lihat dia punya cara kerja, dia lebih sempurna dari saya. Saya belum bisa bangun yayasan sebesar dia. Dia punya negosiasi luar biasa. Tapi dia bilang, satu prinsip saya Pak Pendeta, kalau orang sumbang sesuatu, saya tidak mau terima uang, kirim saja barang. Kami perlu komputer, kami perlu batu bata, kami perlu genteng. Karena saya buta, saya tidak bisa urus uang. Lebih baik kirim barang, ya kan? Lebih baik kirim barang. Oh, makanya orang percaya. Yang saya kagum itu ada yang punya D5G di puncak di Sukabumi itu. Salah satu donaturnya, dia datang dan dia bilang, Pak Ritson, namanya Pak Ritson, perlu apa lagi? Bayangkan itu. Ya kan? Panti asuhan yang lain kekurangan, ini ditanya perlu apa lagi, begitu loh. Tapi saya belajar dari dia. Kelemahan itu bukan jalan yang akan menghalangi kita untuk maju. Amin. Nah, datanglah saya satu acara di situ. Kita makan malam, ya kan? Dia buat acara syukuran, kita makan malam di dalam ruangan aulanya dia, makan malam. Tiba-tiba mati lampu. Mati lampu, kita gak bisa makan. Mana lampu, mana lampu. Mereka yang buta, anak-anak istri yang buta, makan aja. Saya ngobrol, Pak, makan, sambil makan. Kan siang malam mereka punya alam di sana itu sama saja kan? Tidak ada masalah. Tapi kita gak bisa makan. Malah nanya, mana lampu, mana lampu. Saya betul-betul sadar, sebenarnya Tuhan siapa yang sempurna? Mereka yang sempurna. Kita mati lampu gak bisa makan, mereka tetap makan begitu sambil ngobrol. Luar biasa. Hidup dalam keadaan tentram, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi hidup jangan egois ya. Jangan egois seperti ayat 1. Ayatnya yang kedua dikatakan, ayatnya yang kedua, bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan disertai cemooh. Tahu kefasikan? Tidak mau diajak untuk hidup benar, itu kefasikan. Orang fasik itu kan pokoknya tidak mau diajak hidup benar. Ya, saya tidak usah jelaskan, pokoknya itulah orang-orang fasik. Tapi mereka akan mengalami nasib yang malang. Ya, hidup dan matinya akan terhina, akan dicemooh begitu ya. Kan masih ingat kalau dulu di kampung, ya. Ada dulu di kampung ada apa? Ada pemuda kurang ngajar begitu ya. Bandelnya luar biasa. Sampai pendeta di gereja itu marahnya luar biasa. Karena keterlaluan begitu loh. Kelakuannya Allah bikin rusuh saja di kampung. Tiba-tiba dia sakit dan mati. Ya kan? Dia sakit dan mati. Ini cerita saja ya. Lalu kemudian si pendeta ini mimpin kebaktian. Tapi hatinya nggak suka gitu ya, kesal sama ini orang ini gitu ya, kesal sama orang ini. Saudara, tapi dia tidak mungkin tunjukkan kekesalannya di tempat kebaktian. Akhirnya majulah mereka sampai di kuburan. Pas di penguburan dia tidak tahan rasa kesalnya ya. Pas mau penguburan dia bilang begini, Tuhan, biarlah si kurang ngajar ini mati saja, dia dorong pakai kaki. Masuklah di dalam kubur. Saking kesalnya saudara ya. Itu cuma cerita ya. Saya tidak tahu kalau itu jadi kenyataan, itu pendeta bisa dipecat ya. Maksudnya hidup orang fasik itu menyebalkan. Ya, sampai pendeta sedang nggak tahan. Bayangkan jemaat yang lain begini ya.
Jangan hidup orang fasik. Pokoknya belajar yang benar. Nah, saudara-saudara, di ayat-ayat berikutnya, itu di ayatnya yang keempat, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Perkataan mulut orang fasik ini seperti air yang dalam, mengambilnya susah. Tapi orang yang hidup benar, dia airnya mengalir terus begitu. Ya, airnya mengalir terus. Bukan cuma air yang mengalir, berkatnya mengalir terus. Makanya orang yang benar itu hidupnya pasti diberkati. Berkatnya mengalir, entah dari mana. Entah dari mana, pasti hidupnya sangat diberkati. Jadi itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima, tidak baik berpihak kepada orang fasik, saya tidak bisa jelaskan. Kemudian bibir orang bebal menimbulkan perpantahan, bahkan juga kekacauan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, itu sudah pasti. Perkataan pefitnah seperti sedap-sedapan, begitu ya. Jadi sedap-sedapan itu apa ya? Sesuatu yang enak ya, tapi sebenarnya itu akan menghancurkan. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak ya. Orang malas itu kawannya si perusak ya. Orang malas itu, makanya Paulus mengatakan orang malas janganlah dia makan. Orang malas janganlah dia makan. Lalu kemudian ayatnya yang itu yang ke-9 yang tadi, yang ke-10 ini yang perlu saya uraikan sedikit. Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar dan ia menjadi selamat. Jadi saudara-saudara, inti daripada renungan kita hari ini adalah berpihak kepada kebenaran. Sebenarnya kebenaran itu adalah bagian yang sudah ditaruh oleh Tuhan dalam hidup kita melalui iman percaya kita. Ya, jadi setiap orang Kristen kebenaran itu sudah ditanamkan, sudah ditaburkan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan. Ya, maka perumpamaan mengenai firman Tuhan, mengenai penabur, ada benih yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang masuk di semak duri, ada yang masuk di tanah yang subur. Yang masuk di tempat yang berbatu-batu itu kata Yesus adalah mereka yang mendengar firman tapi melupakannya, ya, tidak melakukannya. Itu yang jadi saudara, maka itu belajar terus ya mengenai firman Tuhan ya, apapun kondisinya belajar. Yang kedua, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu itu adalah kalau kita buka kebun, di situ kadang-kadang ada batu di dalam, bukan batu di pinggir jalan ya, batu yang ada di dalam kebun. Itu biasanya tanahnya tipis, di atas batu itu ada tanah, tapi tanah tipis. Benih yang jatuh di situ tumbuh, ya, dia tumbuh, ya. Tapi sebentar saja. Itu adalah orang yang mendengar firman, tapi kemudian dapat datang penderitaan, dia langsung down, langsung menyerah. Tidak bisa membuat kita hidup benar dengan baik. Yang masuk di dalam, yang tumbuh di dalam semak duri, itu semak duri bukan berarti ditabur dalam semak duri, bukan. Kalau kita membaca, biasanya tanah itu dibalikin, ya, mata bajak akan membuat tanah terbalik. Nah, rumput yang ada di atas tadi ketika masuk di dalam itu akan menjadi kompos. Tapi akar semak duri biasanya tidak mati. Walaupun dia sudah dibalik, dia akan tumbuh. Jadi ketika benih ditaburkan, ini juga muncul, semak duri muncul, bahkan semak duri lebih besar. Nah, benih tadi muncul lama-lama ketutup sama semak duri. Itu kata Yesus adalah orang yang menerima firman, tapi kekhawatiran dan kekayaan dunia membuat dia tidak tahan berdiri selama-lamanya di atas firman Tuhan. Itu kan hidup kita. Kita mendengar firman tapi kekhawatiran, tapi uang membuat kita jatuh. Kekayaan membuat kita tidak bisa kokoh berdiri. Tapi firman Tuhan, benih yang jatuh di tanah yang subur, itu adalah mereka yang mendengar firman Tuhan lalu belajar untuk melakukannya. Maka dia akan bertumbuh subur, menghasilkan buah yang sangat banyak. Oleh karena itu saudara, kebenaran dimulai dari ketaatan kita pada menjalankan firman Tuhan. Jangan berhenti-berhenti beribadah. Jangan pernah berpikir ibadah lagi. Karena ada orang yang ngomong begitu, hari Minggu ibadah, terus ada ibadah keluarga. Oh jangan, itu iblis yang kerja. Iblis tidak mau kita itu hidup dalam firman Tuhan. Sungguh sangat tidak mau. Jadi saudara-saudara, pada akhirnya berpihaklah kepada kebenaran, bukan kepada yang besar. Kecil seperti ini, tapi kalau kita benar, Tuhan akan membuat besar.
Kebenaran dimulai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu intinya adalah kasih. Alkitab ini kalau diperas, tetesan yang paling inti itu adalah kasih. Ya, jadi jangan mencari hal-hal lain dari Alkitab, hanya untuk kita saling mengasihi. Nah, kalau kita punya kasih, maka kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kita akan tulus. Ya, melayaninya tulus. Melayaninya kemudian tidak akan pilih-pilih kasih. Selain kita tulus dan tidak pilih kasih, kita akan siap menanggung risiko pelayanan. Jadi jangan karena hujan rintik-rintik lalu mengatakan kepada Pak Yunus atau kepada Pak Rantai, Pak, ganti saya ya, ini hujan, saya kebetulan flu. Itu menurut saya kecil. Menurut saya kecil. Paulus itu luar biasa tantangannya, tapi dia melakukan hal yang berat. Ya, saya lupa apa saya pernah cerita lalu. Di Pamulang itu ada majelis saya, istrinya itu apa istilahnya kekurangan kalium, jadi tidak bisa berjalan seperti kita, harus dibopong. Tapi dia tiap minggu datang ke gereja. Bayangkan dari Pamulang ke Cikini, ya tiap minggu dia bilang, Pak, bawa saya, mau sakit sedikit bawa saya, yang penting kau mau gendong. Jadi dia dari mobil ke rumah sakit digendong baru taruh di kursi roda. Kalau ada majelis yang bilang begini, Pak Pinehas, saya mau diganti ya, soalnya saya meriang-meriang. Saya cuma bilang begini, besok Mama Abel datang. Dia bukan cuma meriang-meriang, dia nggak bisa jalan. Kadang-kadang kalau kaliumnya turun, dia langsung lemas, dibawa lari ke rumah sakit. Dia besok datang, ya kan? Oh gitu ya, akhirnya dia mau datang. Saya punya alat apa? Saya punya cara untuk. Saya bilang, mereka mau beralasan, Pak saya gini. Mama Abel besok datang. Ya kan? Dia itu tidak bisa jalan, tapi dia mau datang lebih jauh dari kau. Dia dari Pamulang ke Cikini. Ya kan? Akhirnya mereka tidak bisa menolak, Pak datang terus Pak. Jadi majelis saya datang, karena mereka kalau menolak, saya cuma bilang, Mama Abel besok datang. Itu senjata saya Pak, Mama Abel besok datang. Jadi orang yang hidup dengan benar pasti kasihnya tulus, pasti kasihnya ada, dia tulus, dia rela rela. Dan yang berikut saudara, ini bagian kita yang paling tinggi. Kata Paulus, ya, ketika aku dianiaya, aku tidak sendirian. Ketika aku dihempaskan, aku tidak terbuang. Kami ditindas, kami diperlakukan dengan penuh siksa, tapi kami tidak hilang. Orang yang berpihak kepada kebenaran akan mendedikasikan hidupnya sampai pada level itu. Seperti Paulus yang rela berkorban karena mengacu kepada Kristus yang rela mati dan berkorban untuk kita. Pertanyaan saya adalah, sudahkah kita menderita seperti itu? Belum ada. Belum ada yang menderita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Belum ada. Ya, belum ada yang betul-betul menderita semenderita. Saya sendiri belum Pak, belum. Ya, bukan saya cari-cari penderitaan seperti itu, tapi saya belum pernah mengalami yang benar-benar terancam bahkan sampai harus mengorbankan. Ya, paling-paling kita hanya mengorbankan uang kalau mau pergi makan, ya ajak orang, gitu aja. Tapi itu kan belum masuk hitungan dari penderitaan Paulus, betul? Belum, kecuali di Bekasi, di Tambun begitu ya. Ada satu ibu di situ yang